Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windia dengan NIM 111251221 dari Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial Program Studi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai satu topik, yaitu peran musik terhadap kecintaan berbahasa Indonesia. Baik, kita mulai dari latar belakang, di mana bahasa Indonesia adalah alat komunikasi utama sekaligus identitas nasional yang mempersatukan bangsa. Namun, saat ini kita menghadapi tantangan besar dari globalisasi, di mana bahasa asing sangat dominan, terutama melalui media sosial dan budaya populer. Musik berperan sangat penting di sini. Musik bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga media ekspresi dan edukasi yang dekat dengan kehidupan masyarakat, terutama pada generasi muda. Menurut Hak et al., musik dapat menjadi media edukatif yang membantu menumbuhkan apresiasi generasi muda terhadap bahasa Indonesia. Dari sinilah muncul gagasan bahwa musik dapat berperan dalam menumbuhkan dan menjaga kecintaan terhadap bahasa Indonesia. Dari latar belakang tersebut terdapat tiga masalah rumusan, yaitu yang pertama, apa pengertian musik dalam konteks berbahasa Indonesia? Yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi musik sehingga dapat menumbuhkan kecintaan berbahasa Indonesia? Dan yang ketiga, apa upaya yang dapat dilakukan untuk menambah kecintaan terhadap bahasa Indonesia melalui musik? Selanjutnya, adapun tujuan dari materi ini yaitu yang pertama, mengetahui pengertian musik dalam kaitannya dengan bahasa Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang membuat musik efektif sebagai media penumbuh kecintaan berbahasa Indonesia. Dan yang ketiga, menjelaskan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kecintaan terhadap bahasa Indonesia melalui musik. Adapun manfaat dari materi ini yaitu ada manfaat teoritis, yaitu di mana menambah wawasan mengenai hubungan antara musik dan perkembangan bahasa Indonesia. Dan yang kedua, ada manfaat praktis di mana bagi pelaku seni sebagai referensi dalam menciptakan lagu yang bernilai estetika sekaligus edukatif, di mana menyampaikan ide, pesan, dan kritik dengan bahasa yang baik. Dan bagi masyarakat sebagai sumber informasi tentang makna, nilai, dan pesan dalam lagu berbahasa Indonesia. Selanjutnya, saya masuk ke bagian pembahasan inti, yaitu peran musik dalam konteks berbahasa Indonesia. Musik menurut KBBI adalah seni menyusun nada dan suara yang membentuk komposisi harmonis. Definisi ini menegaskan bahwa musik bukan hanya suara yang enak didengar, tetapi sebuah struktur yang memiliki makna. Sementara itu, menurut Rina Devianti, bahasa adalah alat untuk menyampaikan pikiran dan perasaan manusia. Ketika musik dan bahasa berpadu melalui lirik, keduanya menghasilkan sebuah bentuk komunikasi yang lebih kaya, di mana lirik lagu memungkinkan pesan disampaikan secara lebih emosional dan mendalam. Musik tidak hanya membawa bunyi, tetapi juga membawa nilai, cerita, dan identitas pencipta lagu serta masyarakatnya. Adapun, Maharani juga mengatakan bahwa musik dan bahasa adalah sarana ekspresi manusia. Artinya, ketika seseorang menyusun lirik, mereka tidak hanya merangkai kata, tetapi juga menyampaikan pengalaman ide dan budaya. Di Indonesia sendiri, berbagai genre musik seperti pop, rock, dangdut, dan musik tradisional memanfaatkan bahasa Indonesia dalam liriknya. Genre dangdut banyak menggunakan bahasa sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, sedangkan musik pop umumnya memakai bahasa reflektif dan modern. Variasi inilah yang membuat bahasa Indonesia tampil dinamis dan hidup di dalam musik. Selanjutnya ada peran musik
dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap bahasa Indonesia. Musik memiliki sejumlah peran penting dalam membentuk kecintaan masyarakat terhadap bahasa Indonesia, di mana yang pertama, dari sisi linguistik, lirik lagu mampu memperkaya kosakata pendengar. Ketika pendengar menemukan kata baru, mereka cenderung mencari arti. Proses sederhana ini memperluas penguasaan bahasa tanpa disadari. Kedua, musik dianggap sebagai media ekspresi emosi yang kuat. Ketika bahasa Indonesia digunakan dalam lirik, pendengar tidak hanya menerima kata-kata, tetapi juga merasakan makna emosional di baliknya. Kombinasi nada dan kata membuat pesan lebih mudah diingat dan dipahami. Yang ketiga, musik berperan penting dalam menjaga identitas budaya, di mana lirik lagu yang menggunakan bahasa Indonesia mencerminkan nilai moral dan budaya masyarakatnya. Misalnya lagu daerah yang mengandung kearifan lokal atau lagu nasional yang menumbuhkan rasa cinta tanah air. Adapun menurut Fadli John juga menyatakan bahwa musik adalah bahasa universal yang dapat menyatukan keberagaman. Ketika lagu berbahasa Indonesia mencapai banyak pendengar lintas suku atau bahkan negara, hal ini memperkuat posisi bahasa Indonesia sebagai simbol identitas nasional. Namun, peran ini juga harus diimbangi dengan tanggung jawab pencipta lagu. Pemilihan kata harus tepat dan tidak melanggar norma, karena lirik memiliki pengaruh yang kuat terhadap pola pikir dan sikap pendengar, terutama pada generasi muda. Adapun faktor yang mempengaruhi musik dalam menumbuhkan kecintaan berbahasa Indonesia yaitu terdapat beberapa faktor yang menentukan seberapa besar musik dapat menumbuhkan kecintaan berbahasa Indonesia. Yang pertama adalah kualitas lirik. Lirik yang baik bukan hanya enak didengar, tetapi juga mengandung nilai estetika bahasa, penggunaan majas, metafora, diksi yang tepat, serta struktur bahasa yang rapi dapat meningkatkan daya tarik bahasa Indonesia itu tersendiri. Yang kedua adalah relevansi genre musik dengan pendengar. Misalnya, generasi muda lebih dekat dengan genre pop atau hip hop. Jika genre yang mereka sukai menggunakan bahasa Indonesia secara kreatif dan positif, maka kecintaan mereka terhadap bahasa meningkat secara alami. Dan yang ketiga, pengaruh platform digital saat ini. Musik sangat mudah diakses melalui YouTube, Spotify, TikTok, dan Instagram. Banyak lagu menjadi viral karena liriknya menarik untuk dibuat konten. Media digital ini memberikan kesempatan besar bagi musik berbahasa Indonesia untuk menjangkau audiens lebih luas. Keempat, popularitas artis atau musisi. Ketika musisi besar menggunakan bahasa Indonesia dengan elegan, hal ini dapat menjadi contoh dan mempengaruhi preferensi bahasa penggemarnya. Selanjutnya ada upaya meningkatkan kecintaan berbahasa Indonesia melalui musik. Untuk memperkuat peran musik dalam menumbuhkan kecintaan berbahasa Indonesia, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan. Yang pertama itu menjadikan musik sebagai media pembelajaran bahasa di sekolah, di mana guru dapat mengajak siswa menganalisis lirik lagu, mempelajari maknanya, bahkan membuat lirik baru. Cara ini lebih menarik dibandingkan metode pembelajaran tradisional karena musik lebih dekat dengan kehidupan siswa. Kedua, memperkenalkan lagu-lagu daerah dan lagu-lagu nasional. Lagu daerah kaya akan kosakata dan nilai budaya lokal, sementara lagu nasional memperkuat rasa kebangsaan. Keduanya penting dalam membentuk kecintaan berbahasa dan berkebudayaan Indonesia. Yang ketiga, mempromosikan musik bahasa Indonesia melalui platform digital. Misalnya melalui challenge TikTok, playlist Spotify, atau konser musik virtual yang mengedepankan bahasa Indonesia. Jika dilakukan secara konsisten, langkah ini dapat membuat musik Indonesia lebih kompetitif, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di kancah internasional. Secara keseluruhan, musik memiliki dampak yang sangat besar terhadap perkembangan dan keberlangsungan bahasa Indonesia. Melalui musik,
Bahasa Indonesia dapat dipopulerkan dengan cara lebih menyenangkan dan tidak memaksa. Generasi muda dapat mencintai bahasa Indonesia, bukan karena kewajiban, tetapi karena mereka merasakan bahwa bahasa Indonesia itu indah, modern, dan relevan dengan kehidupan mereka. Inilah yang membuat musik menjadi media yang sangat efektif dan menanamkan kecintaan berbahasa Indonesia. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa musik memiliki peran penting dalam menumbuhkan kecintaan terhadap bahasa Indonesia. Melalui lirik lagu, musik mampu memperkaya kosakata, menyampaikan nilai budaya, dan memperkuat identitas nasional. Musik juga dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang menarik untuk generasi muda dengan dukungan dari dunia pendidikan, pelaku seni, dan pemerintah. Musik berbahasa Indonesia berpotensi menjadi sarana yang efektif dan menjaga melestarikan bahasa Indonesia. Sebagai penutup, saya tegaskan kembali bahwa musik dan bahasa Indonesia adalah dua unsur yang saling melengkapi, di mana musik dapat memperkuat identitas bangsa melalui penggunaan bahasa yang indah dan bermakna. Musik juga mampu menjadi jembatan untuk membangun kecintaan masyarakat terhadap bahasa Indonesia. Melalui pembelajaran berbasis musik, promosi lagu daerah dan nasional, serta produksi lagu berkualitas, kita dapat menjadikan musik sebagai alat pelestarian bahasa yang efektif dan berkesinambungan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.